Kalau kamu pikir kebun karet itu cuma tempat pohon-pohon tumbuh rapat dan sunyi, kamu salah besar. Ada satu petak kebun di bagian utara yang bahkan para pekerja paling berani pun enggan melewatinya. Bukan karena gelap, bukan karena sepi, tapi karena setiap malam, dari antara batang-batang karet yang besar dan tua itu, terdengar suara perempuan tertawa, lalu dan kadang memanggil nama seseorang yang sudah lama mati. Di sebuah desa perkebunan yang tenang di Kendal, terbentang hamparan kebun karet yang begitu luas hingga ujungnya tak terlihat. Setiap pagi, para pekerja sudah menyebar ke seluruh penjuru kebun, menyadap pohon-pohon karet yang berjajar rapi seperti pasukan yang siap memberi hasil panen setiap hari. Namun ada satu kawasan yang selalu tampak berbeda. Kebun karet bagian utara. Tempat itu tidak pernah tersentuh selama bertahun-tahun. Para pekerja menyebutnya kebun mati. Pohonnya tumbuh lebih tinggi, batangnya lebih hitam, dan suasananya jauh lebih sunyi dari bagian kebun lain. Seolah tanah di sana tidak pernah menerima cahaya matahari cukup lama. Orang-orang bilang tempat itu berhantu. Ada yang bilang suara perempuan suka terdengar dari balik pepohonan. Ada juga yang bersumpah pernah melihat bayangan putih melayang saat mereka tidak sengaja lewat dekat area itu. Namun, semua berubah ketika perusahaan perkebunan itu berpindah kepemilikan ke tangan Pak Herman. Dia adalah pria tegas yang tidak percaya pada hal-hal mistis. Baginya, kerja ya kerja. Dan semua area kebun harus menghasilkan. Tidak ada tanah yang dibiarkan kosong. Semua harus produktif, ujarnya lantang di depan para pekerja. Ucapan itu membuat banyak pekerja saling melirik dengan wajah tegang. Mereka yang sudah puluhan tahun bekerja di sana tahu betul mengapa area utara ditinggalkan. Udara di sekitar terasa berubah ketika Pak Herman mengucapkan kata itu. Salah satu pekerja yang berdiri agak di belakang adalah Raka pemuda berusia 28 tahun yang baru 1 tahun bekerja. Raka bukan orang yang mudah takut, tapi cerita-cerita dari pekerja lama sering membuat pikirannya gelisah malam hari. Bahkan tanpa melihat langsung, membayangkan tempat itu saja sudah membuat bulu kuduknya meremang. Ketika sedang beristirahat, Pak Samin pekerja paling senior yang dihormati semua orang menepuk bahu Raka pelan. "Rak, kamu jangan ikut ke utara, aku bilangin aja. Situ angker," ucapnya dengan suara berat. Raka tersenyum, mencoba menghilangkan ketegangan. "Apa? Saya cuma nyadap pohon. Masa nyadap pohon aja takut?" Namun, wajah Pak Samin justru semakin serius. "Masalahnya bukan pohonnya, Rak, tapi yang nunggu di situ." Raka terdiam sejenak. Kata-kata itu mengendap di kepalanya, seperti batu yang tenggelam perlahan ke dasar air. Malamnya, sebelum tidur, ia berulang kali teringat kalimat Pak Samin, yang nunggu di situ. Entah kenapa kata itu terasa sangat tidak enak. Keesokan harinya, Raka, Dani, dan Tono berjalan menuju kebun bagian utara sesuai perintah Pak Herman. Matahari memang terbit cerah. Tetapi semakin dekat mereka ke area utara, rasa optimis itu seperti ditelan kabut. Udara berubah lembab, dingin merayap di sela-sela pakaian, dan bau tanah basah menusuk hidung. Yang membuat mereka makin gelisah adalah kesunyian yang tidak wajar. Biasanya suara serangga selalu menemani setiap langkah. Namun begitu memasuki area utara, suara itu hilang seketika. Hanya ada bunyi kaki mereka menginjak daun-daun kering. Raka membaca perubahan suasana itu dengan jelas. Dia menelan ludah dan menggumam pelan. "Tempatnya kok beda gini ya?" Tono juga mengusap lengannya yang merinding. "Dari dulu gini, Ra. Serem banget. Aku bilangin aja, jangan sendirian di sini." Pohon-pohon di sekitar tampak seperti raksasa tua yang sedang mengawasi mereka. Batangnya hitam kecoklatan, tebal, dan retak-retak. Permukaan kulitnya tampak seperti wajah penuh keriput yang mengerikan jika dilihat terlalu lama. Angin yang lewat hanya membuat dedaunan saling bersentuhan dan menimbulkan bunyi lirih, seperti bisikan. Raka berusaha menenangkan dirinya. "Kerja aja kerja, jangan mikir macam-macam," batinnya. Dia mulai memasang mangkuk penampung dan menggores kulit pohon menggunakan pisau sadap. Suara kecil dari pisau seharusnya biasa saja, tapi di tengah kesunyian seperti itu, suaranya terdengar berlebihan. Saat mereka fokus bekerja, tiba-tiba terdengar suara. "Hai," tawa perempuan, lirih tapi sangat jelas. Denny langsung berhenti bergerak. "Rak, kamu dengar?" Raka cepat menggeleng, meski dadanya langsung berdebar.
kucing kali. Tono memegang lengan Danny dengan kuat. Suara kucing apaan begitu? Dan suasana hening. Mereka bertiga saling menatap, berusaha menyangkal rasa takut yang mulai memenuhi dada mereka. Tidak ada yang mau mengakui apa yang benar-benar mereka dengar. Hari itu berakhir tanpa insiden besar, tapi rasa tidak nyaman semakin kuat. Raka merasa ada mata yang mengamati dari balik pepohonan. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi jelas terasa. Malamnya, Raka kembali ke barak pekerja. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya terus gelisah. Begitu ia memejamkan mata, mimpi itu datang. Dalam mimpinya, seseorang berlari di antara pohon-pohon besar di kebun utara. Suara perempuan menangis menggema, membuat suasana mimpi itu terasa nyata dan dingin. Ia melihat sosok perempuan dengan rambut panjang terurai, gaun compang-camping, dan tubuh penuh luka seperti habis diseret entah oleh apa. Wajah perempuan itu kabur, tapi bibirnya bergerak mendekati telinga Raka. Suaranya lirih, namun sangat jelas. Jangan masuk ke tempatku. Raka terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin mengalir di pelipis. Mimpi itu terasa nyata, seakan sosok itu benar-benar berdiri di samping ranjangnya. Dan sejak hari itu, pekerja di kebun utara mulai merasakan perubahan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sesuatu di sana sedang memperhatikan, dan sesuatu itu tidak menyukai kehadiran mereka. Sejak penugasan ke kebun utara dimulai, suasana kerja berubah, seolah seluruh kebun karet ikut memikul beban ketakutan yang sama. Para pekerja yang biasanya pulang dengan wajah lelah, tapi masih sempat bercanda, kini kembali dengan wajah pucat seperti kehilangan darah. Tidak ada yang berani bicara terlalu keras. Beberapa berjalan tanpa menoleh ke kanan atau kiri, seperti takut ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Bahkan di barak, tempat mereka biasanya bersenda gurau sambil menyeruput kopi, suasananya ikut berubah. Sunyi, hanya terdengar bunyi sendok mengaduk gelas. Itu pun terdengar gemetar. Banyak pekerja yang melaporkan kejadian-kejadian aneh, seperti melihat bayangan perempuan berlari di antara pepohonan, atau mendengar suara tangisan tanpa wujud. Namun setiap laporan selalu dibungkam oleh kalimat yang sama dari Pak Herman. "Kalian cuma kecapekan, tidak ada hantu," serunya sambil menepuk meja. Raka yang duduk di sudut ruangan hanya menunduk. Dia tidak berani menjawab, karena dia tahu perdebatan dengan Pak Herman tidak akan ada gunanya. Lelaki itu keras kepala dan tidak pernah percaya hal mistis. Baginya, semua yang tidak terlihat tidak bisa dianggap nyata. Tapi Raka tahu sesuatu di kebun utara itu nyata. Sangat nyata. Dia melihat sendiri bagaimana bayangan perempuan itu muncul di antara pohon karet. Bagaimana suara cekikikan itu terdengar jelas sampai membuat bulu kuduknya tegak. Dan sejak malam itu, dia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali dia menutup mata, sosok perempuan bergaun sobek itu selalu muncul dalam mimpi. Mendekat, tersenyum aneh, dan berbisik dengan suara dingin. "Kenapa kamu datang lagi?" Malam ini giliran Raka untuk menyadap karet di area utara. Dani dan Tono sedang izin karena demam, sehingga Raka harus berangkat seorang diri. Perasaannya campur aduk antara takut dan gengsi. Dia tidak ingin dianggap penakut, tapi bayangan kejadian 2 malam lalu membuat langkahnya terasa berat. Raka berdiri di depan barak sambil mengenakan senter kepala. Udara malam terasa dingin, menusuk kulit. Beberapa pekerja yang sedang duduk di bangku kayu menatapnya dengan ekspresi khawatir. "Rak, kamu yakin sendirian?" tanya salah satu dari mereka. Raka menelan ludah, lalu memaksa dirinya tersenyum. "Yakin, cuma kerja sebentar kok." Walau senyumnya terlihat, nada suaranya jelas penuh kegelisahan. Langkah Raka memasuki kebun karet ditemani suara gesekan daun yang lembut. Namun entah mengapa malam ini, udara terasa lebih berat. Begitu dia mendekati area utara, suara serangga perlahan menghilang. Angin yang tadi berembus pelan mendadak berhenti total. Udara menjadi dingin dan lembab, membuat tengkuknya terasa basah oleh keringat. Dia menyalakan senter, mengatur napas, dan mulai menyadap pohon pertama. Pisau sadap menggores kulit pohon, mengalirkan getah yang menetes pelan ke mangkuk. Suara goresan itu terdengar jelas, karena kebun begitu sunyi. Di pohon keempat, Raka menghentikan gerakannya. Telinganya menangkap suara langkah pelan di tanah berdaun kering. Langkah kecil, tanpa alas kaki. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Dia menoleh perlahan ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Hanya pohon-pohon hitam besar yang berdiri diam seperti raksasa tua.
Buang pikiran jelek, bisiknya pada diri sendiri sambil kembali bekerja. Namun suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Raka mulai panik. Dia mengangkat senter dan menyorotkan cahaya ke arah suara. Tidak ada siapapun, kemudian sesuatu berbisik tepat di belakang telinganya. "Kenapa kamu datang lagi?" Raka tersentak dan melompat mundur. Senter hampir jatuh dari genggamannya. Dia menyorotkan cahaya ke sekeliling, tapi tidak menemukan apapun selain pepohonan yang tampak lebih gelap dari biasanya. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan panjang dari arah sebelah kanan. Cekikikan itu begitu jelas, seperti seseorang berdiri tepat di belakang sebuah pohon besar. Raka menahan napas. Tangannya gemetar. "Siapa?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Sampai akhirnya, dari antara dua pohon karet tua, muncul sosok perempuan dengan tubuh membungkuk aneh, seperti punggungnya patah. Di tengah, rambutnya panjang akakekokon, menutupi sebagian wajah. Gaunnya lusuh, koyak, dan penuh bercak tanah yang mengering. Lengannya kurus seperti hanya tulang yang dibungkus kulit. Raka terpaku. Kakinya tidak bisa digerakkan. Senter di kepalanya bergetar bersama tubuhnya. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Wajah pucat seperti kertas. Luka sobek besar di pipi kiri. Mata merah menyala, memancarkan kemarahan dan kesedihan bercampur. Mulutnya menyeringai lebar, menunjukkan gigi hitam yang panjang seperti terhunus keluar dari gusi. "Kenapa kamu ganggu tempatku?" Raka menjerit. Suara yang keluar menyerupai rintihan ketakutan yang tidak pernah dia keluarkan seumur hidup. Dia langsung berlari, menabrak ranting dan akar pohon. Nafasnya tersengal, dadanya panas, tapi dia terus memaksa kakinya bergerak. Setiap kali dia menoleh ke belakang, dia merasa perempuan itu semakin dekat. Di satu titik, jalan yang seharusnya lurus terasa berubah memutar-mutar. Raka berlari ke arah yang dia yakin pintu keluar, tetapi tiba-tiba kembali ke pohon tempat perempuan tadi berdiri. Kebun itu seperti sengaja memenjarakan dirinya. Dari arah kiri, terdengar suara lirih. "Kamu tidak boleh pergi." Dari arah kanan, terdengar suara nafas berat. Dari belakang, terdengar suara besi beradu. Raka berteriak sekuat-kuatnya dan kembali berlari. Dalam kepanikan, dia tidak sadar bahwa jalannya baru terbuka ketika dia berhenti memikirkan arah. Dia hanya berlari dan berlari sampai akhirnya dia melihat cahaya lampu dari kejauhan. Keluar. Itu jalan keluar. Raka berlari sampai lututnya hampir menyerah. Begitu keluar dari batas kebun utara, dia terjatuh dan menggesek tanah. Wajahnya penuh lumpur dan napasnya seperti terbakar. Di barak, beberapa pekerja langsung menghampirinya. "Rak, kamu kenapa?" "Astaga, wajahmu pucat banget." Raka tidak mampu berkata banyak. Dia hanya menggeleng sambil terisak. Tubuhnya gemetar hebat. Saat itu juga sebagian pekerja percaya bahwa cerita-cerita tentang kebun utara bukan sekadar rumor. Keesokan paginya, Pak Herman memanggil semua pekerja ke ruang rapat kecil di kantor perkebunan. Suasana tegang, tidak ada yang berani berbicara. Raka masih terlihat lemah. Duduk di bangku paling ujung, Pak Herman berdiri sambil menggenggam clipboard. Produksi karet menurun. Banyak area tidak dikerjakan. "Mulai malam ini, saya minta semua orang mempercepat penyadapan." Seorang pekerja tua mengangkat tangan dengan gemetar. "Pak, kebun utara itu benar-benar ada gangguan. Kami lihat perempuan." "Kami dengar." Pak Herman membanting clipboard ke meja. "Saya bilang tidak ada hantu." Ruangan sunyi seketika. Beberapa pekerja menunduk. Raka hanya menggenggam ujung celananya, berharap Pak Herman tidak memaksanya kembali ke sana. Pak Herman melanjutkan, masih dengan nada tinggi. "Kalau kalian tidak percaya, saya sendiri yang akan ikut turun ke kebun utara malam ini. Biar kalian lihat bahwa kalian cuma takut sama imajinasi kalian sendiri." Beberapa pekerja saling pandang. Sebagian menelan ludah dengan wajah panik. Keputusan itu seperti merupakan awal masalah besar. Seolah kata-kata Pak Herman menjadi pemantik untuk sesuatu yang selama ini tertahan di dalam kebun utara. Dan malam itu benar-benar menjadi awal dari peristiwa yang tidak akan dilupakan siapapun. Malam ketika kebenaran tentang penghuni kebun karet utara akhirnya muncul. Bukan lagi sebagai bayangan, tetapi sebagai sosok nyata yang ingin menagih dendam lama. Malam itu terasa berbeda sejak langkah pertama para pekerja memasuki kebun karet bagian utara. Udara di sekitar mereka seperti menahan napas. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin, bahkan gesekan dedaunan pun seakan berhenti.
seolah seluruh alam tahu bahwa sesuatu sedang menunggu mereka di kegelapan. Sesuatu yang tidak senang diganggu. Pak Herman berjalan paling depan sambil membawa lampu Petromax yang bergoyang pelan mengikuti langkahnya. Cahaya kuningnya menari-nari di batang pohon yang hitam dan besar. Pria itu terlalu yakin bahwa malam ini dia akan membuktikan semua cerita tentang hantu itu omong kosong. Dia ingin menunjukkan kepada para pekerja bahwa ketakutan mereka hanya imajinasi. Lihat, kata Pak Herman. Nada suaranya terdengar angkuh walau samar bergetar. Tidak ada apa-apa, hanya pohon. Hanya kalian saja yang terlalu percaya mitos. Beberapa pekerja saling pandang, namun tidak ada yang berani membantah. Mereka memegang peralatan sadap dengan tangan gemetaran. Dani bahkan terlihat menggigit bibirnya karena tegang. Tono mendekati Raka dan berbisik, "Rak, sumpah, perasaanku nggak enak. Harusnya kita nggak masuk sini rem-rem gini. Apalagi malam-malam." Raka hanya mengangguk. Hatinya juga tidak tenang. "Aku juga ngerasa gitu, Ton. Sejak tadi, kayak ada yang ngikutin dari belakang." Mereka mulai menyadap pohon satu persatu. Cahaya lampu Petromax Pak Herman menjadi satu-satunya penerangan. Bentuk bayangan para pekerja memanjang di tanah, membuat ilusi seperti ada sosok lain mengikuti gerakan mereka. Raka mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi rasa dingin merambat sampai ke tulang. Udara malam itu terlalu dingin untuk ukuran kebun di dataran rendah. Saat mereka mulai bekerja, sesuatu mulai terasa aneh. Mangkuk-mangkuk penampung getah yang baru dipasang tiba-tiba jatuh ke tanah. Satu persatu, seperti ada yang menendang atau menarik dengan kasar. Suara jatuhnya bersahutan hampir bersamaan. Para pekerja langsung berhenti bergerak. Mereka memandang satu sama lain dengan wajah pucat. "Apa sih itu?" tanya Raka. Suaranya hampir berbisik. Pak Herman mendengus kesal. "Pasti angin. Atau kalian pasangnya nggak bener, tapi semua tahu. Malam itu angin sama sekali tidak berhembus. Daun-daun bahkan tidak bergerak sedikit pun." Beberapa detik kemudian, terdengar suara lain. Suara yang jauh lebih menakutkan. Awalnya pelan, seperti seseorang menahan tangis. Tapi kemudian menjadi semakin jelas, semakin dekat, dan semakin menyayat hati. Suara tangisan perempuan. Tangis itu terdengar seperti berasal dari tempat yang sangat dekat. Namun tidak ada sosok manusia di sekitar mereka. Dani langsung berlutut menutup kedua telinganya. "Pak, itu bukan manusia. Bukan manusia." Raka merasakan seluruh tubuhnya merinding begitu keras, sampai bulu kuduknya terasa sakit. Tangis itu seperti menyelinap masuk ke dalam tulangnya. Pak Herman berusaha memegang kendali, tapi nada suaranya terdengar goyah. Sudah, kalian jangan takut. Aku nggak lihat siapa-siapa." Namun tangis itu berubah dalam hitungan detik. Dari pelan dan sedih, menjadi jeritan panjang yang menusuk gendang telinga. Semua pekerja menjerit ketakutan. Sebagian mundur, sebagian jatuh terduduk. Petromax di tangan Pak Herman bergoyang hebat. Dan kemudian, dari atas pohon karet tertinggi, sesuatu muncul. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Perlahan, sosok itu turun dari ketinggian, melayang di udara seperti tidak terikat oleh gravitasi. Rambutnya panjang, sangat panjang, kusut seperti akar yang membusuk. Baju putihnya kompang camping dengan robekan besar, penuh bercak tanah dan darah kering. Kakinya tidak menyentuh tanah, dan dari ujung jarinya, titik-titik darah hitam menetes mengalir seperti tinta pekat dari dunia lain. Kuntilanak. Para pekerja tersentak mundur hampir bersamaan. Tono sampai terguling saking paniknya, sedangkan Dani merangkak menjauh sambil menangis. Sosok itu berhenti melayang beberapa meter dari Pak Herman. Perlahan, dia mengangkat tangan kurusnya dan menunjuk Pak Herman dengan jari panjang yang menghitam seperti kayu gosong. Suara perempuan itu serak, berat, seperti bercampur tanah. "Dia orang jahat." Pak Herman mematung. Apa maksudmu?" Kuntilanak itu mendekat pelan. Rambutnya tergerai sampai menyapu tanah. "Yang bunuh aku." Para pekerja menahan napas. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani menoleh. Raka merasakan tengkuknya dingin. Pak Herman menggeleng panik. Aku nggak pernah bunuh siapapun." Kuntilanak itu tiba-tiba menjerit, melayang cepat ke depannya. Wajahnya muncul dari balik rambut. Wajah pucat penuh luka sobek. Mata merah menyala seperti bara. Mulutnya robek hingga ke pipi, memperlihatkan gigi hitam panjang. "Kamu anaknya!" Suara itu meronta antara jeritan dan napas berat.
Kamu anak laki-laki yang aku bawa waktu aku kerja di sini. Ayahmu yang bunuh aku, dan kamu bawa aku kembali lewat tanah ini. Semua pekerja menjerit bersamaan. Mereka mandor, beberapa menangis histeris. Dalam sekejap, terungkap kebenaran yang selama ini dikabarkan hanya sebagai cerita lama. Puluhan tahun lalu, ayah Pak Herman adalah pemilik lama perkebunan ini. Dia menginginkan seorang pekerja wanita muda yang bekerja di kebun. Ketika perempuan itu menolak, dia diperkosa dan dibunuh di kebun utara. Jasadnya dibuang begitu saja di antara pohon-pohon besar yang kini menjadi pusat teror. Dan roh perempuan itu tidak pernah pergi. Pak Herman mulai mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma mau kerjakan kebun ini. Kuntilanak itu melayang mendekat sampai hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Suaranya berubah sangat rendah, seperti berasal dari dalam tanah basah. Kamu bawa aku kembali ke sini. Kamu buka pintu dendamku. Raka berteriak sekuat tenaga. Lari! Semua pekerja langsung berlari tanpa memikirkan arah. Mereka tidak peduli apakah akan tersesat atau terjatuh. Yang penting keluar dari kebun utara. Mereka bahkan tidak peduli pada barang-barang yang mereka tinggalkan. Nafas Turenggengga, kaki berlari secepat mungkin. Tubuh dipaksa bergerak meski tenaga hampir habis. Namun Pak Herman tidak ikut lari. Pria itu terpaku ketakutan, seakan kakinya membatu. Kuntilanak itu meraih wajahnya dengan tangan hitam kurus. Tangan itu menembus kulit, masuk ke dalam daging. Jeritan Pak Herman pecah memenuhi seluruh kebun. Jeritan yang tidak mungkin berasal dari manusia biasa. Para pekerja semakin kencang berlari. Tidak ada yang berani menoleh. Keesokan paginya, ketika matahari merangkak naik, beberapa pekerja akhirnya memberanikan diri kembali ke kebun utara. Mereka menemukan tubuh Pak Herman tergeletak di tengah kebun. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar. Tidak ada luka fisik, namun bekas cekikan terlihat jelas di lehernya. Dan yang paling menakutkan, posisinya seperti seseorang yang mati karena ketakutan. Setelah kejadian itu, kebun utara kembali ditutup rapat. Tidak ada yang berani masuk. Bahkan pada siang hari, perusahaan akhirnya memasang pagar pembatas dan menuliskan peringatan besar dengan cat merah. Dilarang masuk, area angker. Sangat berbahaya. Beberapa pekerja memilih berhenti bekerja. Sebagian masih bertahan, namun mereka tidak berani mendekati batas utara meski hanya lewat. Dan sampai hari ini, menurut cerita para pekerja, ketika malam benar-benar sunyi, akan terdengar suara tangis dari kejauhan. Tangis yang tidak pernah berhenti, datang dari arah kebun utara. Tangis seseorang yang dibunuh, dikhianati, dan kini menjaga tempat itu selamanya. Kuntilanak yang menjadi penunggu abadi kebun karet tua itu